warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Toha Siswanto, atau yang mewakili Bapak Kepala TU, Bapak Ali Khairi SPDI, Dewan Guru Mandua Lahat, serta teman-teman dan kakak-kakak yang saya banggakan. Tiada kata sebening hati yang patut kita ucapkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa bukanlah berhala. Tuhan yang Maha Esa bukan pula para dewa, apalagi sapi yang ada di India. Tetapi Tuhan yang Maha Esa ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila Allah ingin menginginkan sesuatu, maka ia akan berkata, kun fayakun fatakunu sab'a samawat. Maka jadilah 7 tingkat langit tanpa tiang dan bumi tanpa gantungan. Dan karena nikmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Amin, amin ya robbal alamin. Salawat berbingkaikan salam, berbingkaikan kerinduan, berbuahkan kecintaan. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, Nabi pendobrak pintu kekafiran, Nabi pengunci sholat keislaman demi kemajuan dan kelayakan Islam, Nabi penutup para nabi, Nabi junjungan alam, Nabi yang bergelarkan Al-Amin, seorang proklamator dan bukan koruptor, seorang proklamasi yang tak pernah korupsi, seorang abdi yang tak pernah berubah hati. Ialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabiullah Mukhtar, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kita menjadi pengikutnya hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman dan kakak-kakak yang saya banggakan, izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Al-Quran adalah kitab yang padat ilmu, nilai, dan padat karya bagi pencinta ibadah. Tetapi Al-Quran melelahkan dan membosankan bagi penghamba nafsu. Al-Quran juga sepi dan kering bagi pencinta ramai, panas dan gerah bagi pelaku kemaksiatan. Tetapi Al-Quran sejuk dan tenang bagi pencari keberkahan dan menjadi wahana pertunjukan untuk menggapai ridho ilahi. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya orang di antara kamu ialah orang yang mengamalkan Al-Quran. Tapi sayangnya umat sekarang banyak yang tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Dan yang lebih miris lagi, ada yang mengatakan Al-Quran itu kampungan. Summa na'udzubillahi min zalik. Padahal Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bainati minal huda wal furqan. Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk atas penjelasan-penjelasannya, dan petunjuk itu yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan teman-teman dan kakak-kakak yang saya banggakan, ada 3 sikap kita terhadap Al-Quran. Yang pertama membacanya, yang kedua memahaminya, yang ketiga mengamalkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Apa kata beliau? Barang siapa yang membaca 1 huruf dalam Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Yang kedua memahaminya. Dijelaskan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi. Barang siapa yang mengkaji Al-Quran lebih dalam, maka ia akan menemukan hukum-hukum tertentu, seperti hukum halal dan haram, nasihat-nasihat, dan hukum penuh hikmah lainnya. Contohnya, Al-Quran menggambarkan hambanya yang beriman dan terkutuk. Al-Quran mengharamkan segala sesuatu yang mabuk. Al-Quran mengajarkan yang mana yang baik dan buruk, tidak menusuk tapi tabaruk agar tidak terkutuk. Kalau Al-Quran kita amalkan, insya Allah hajat Allah kabulkan. Jangankan sekedar harapan, dunia akhirat pasti Allah berikan. Ada niatan, pasti ada jalan. Maka dari itu, marilah kita membaca dan mengamalkan Al-Quran, dan tentunya berlomba-lomba dalam mengejar kebaikan. Mungkin itu saja ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Kepada Allah saya mohon ampun, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Demikian